Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Halo Sobat Medio, saya Joyce Santi CFP, jurnalis harian Kompas dan penulis buku tentang financial planning. Pada episode kali ini, saya akan kasih tahu tentang tips dan trik pengelolaan keuangan untuk mahasiswa dan anak kos. Sebelumnya, saya sudah kasih tahu cara menghitung pajak investasi dan juga mengenal Bank Sentral Amerika Federal Reserve. Nah, kamu boleh mampir dulu ya ke episode sebelumnya untuk lebih paham lagi. Sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa di-follow dan beli rating terbaikmu untuk podcast Cuan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa info setiap kali ada episode baru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Nah Sobat Medio, menjadi anak kos artinya kita harus mulai belajar hidup mandiri, tinggal terpisah dari orang tua juga keluarga. Mungkin ketika awal menjadi anak kos, kita akan merasakan beberapa kesulitan karena belum terbiasa hidup mandiri. Namun, ketika sudah berapa lama kita menjadi anak kos, kita juga harus mulai memikirkan beberapa hal seperti misalnya masalah keuangan. Salah satunya nih, masalah keuangan yang sering kali dihadapi anak kos adalah tidak pandai mengatur keuangan. Sehingga biasanya bagi beberapa orang sebelum akhir bulan bahkan nih, keuangannya sudah menipis. Nah, kalau kamu anak kos, kali ini saya akan memberikan tips manajemen keuangan yang bisa kamu perhatikan. Pertama gini, anak kos itu tetap perlu memiliki yang namanya anggaran keuangan. Anak kos itu mendapatkan uangnya dari kiriman orang tua, misalnya per bulan, atau kita yang sudah bekerja mendapatkan gajian bulanan. Jangan sampai nih, belum sebulan dikirim, katakanlah seminggu, ternyata uangnya sudah habis. Nah, anggaran itu apa sih? Anggaran itu misalnya adalah untuk membayar kos. Kalau kos dibayar secara bulanan, teman-teman harus menyediakan anggaran bulanan. Tapi ada juga kos-kosan yang bayarannya tahunan ya, disisihkan saja anggaran untuk membayar kos ini. Anggaran lain yang juga besar adalah biaya makan. Ini dikeluarkan setiap hari. Tentukan kira-kira makan 3 kali sehari itu habisnya berapa. Pos lain yang cukup besar adalah biaya transportasi dari tempat kos ke kantor atau ke kampus. Biasanya biaya ini cukup besar loh teman-teman. Nah, dari hasil liputan Kompas ditemukan bahwa komponen biaya transportasi di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Jogja rata-rata Rp240.000 sebulan. Itu kalau kita tinggal di dekat jaringan transportasi. Misalnya di dekat jalan raya yang banyak angkot, di dekat stasiun atau terminal. Nah, untuk teman-teman yang kosnya lebih jauh dari jaringan transportasi publik, biayanya lebih mahal lagi, bisa sampai Rp340.000 per bulan. Jadi usahakan memikirkan juga nih faktor biaya transportasi. Usahakan tempat kos yang kita sewa itu mendekati jaringan transportasi publik atau tempat kita bekerja. Soal makan, ini kita harus hitung dengan seksama. Misalnya kalau makan pagi itu biasanya kita makan yang sederhana di rumah, atau makan siang itu bisa di kantor, bisa di kampus juga. Nah, makan malam biasanya di tempat kos. Ini bisa patungan nih teman-teman. Misalnya kita bertiga, satu masak nasi, satu beli lauk, satu beli sayur. Ini bisa menghemat pengeluaran kita dalam pos makan. Jadi teman-teman hitung ya, berapa yang untuk makan, berapa untuk transport, dan berapa untuk keperluan lain. Itu diusahakan setiap bulan itu sudah ada budgetnya, sudah ada anggarannya. Jangan sampai tiba-tiba uang makan ini kelewat, karena mungkin kita makannya selalu di rumah makan yang mewah. Karena satu pos pengeluaran yang besar ini itu akan membuat pengeluaran lain menjadi terganggu. Dan supaya begitu, jadi kita tetap tertib ya dengan anggaran yang telah kita tentukan.
Nah, kalau tadi kita membahas tentang manajemen keuangan anak kos, beda nggak ya anak kos sama anak mahasiswa? Sebenarnya sih sama aja, tapi mungkin pengeluaran mahasiswa itu lebih banyak untuk beli buku atau beli internet kalau zaman sekarang ya. Makanya Sobat Medio pasti banyak nih yang nugasnya di kafe supaya mendapat internet yang gratis. Nah, itu lumayan hemat kuota. Selain itu, ada juga loh ternyata Sobat Medio kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa dan anak kos saat mengatur keuangannya. Biasanya nih, maklum ya anak baru keluar dari rumah, baru mandiri, susah untuk mengatur yang namanya anggaran tadi. Padahal anggaran itu merupakan petunjuk, merupakan guidance untuk kita ketika kita akan mengeluarkan pos ini berapa, pos makan berapa, pos itu berapa. Kita harus strict dengan anggaran itu supaya nggak bocor. Gitu. Nah, ini dari pengalaman saya sih, menyusun anggaran ini agak sulit untuk pertama kali. Mungkin 1 atau 2 bulan Sobat Medio harus menyesuaikan diri. Lama-lama setelah bulan ketiga keempat itu sebaiknya anggaran ini sudah tersusun dengan rapi dan juga kita tertib mengikuti anggaran yang telah kita buat. Gitu. Kebiasaan lainnya adalah belum memiliki dana darurat. Kan kita tinggal di kos itu jauh ya dari orang tua. Mungkin terjadi sesuatu yang benar-benar kita tidak menyangka. Misalnya butuh ke rumah sakit. Sebaiknya dana darurat ini kita tabung juga sedikit-sedikit, tetap dipupuk, semakin dini itu semakin baik. Tentu mungkin tidak harus 1 atau 2 bulan terpenuhi, tapi tetap harus menyisihkan pendapatan atau sebagian dari uang kiriman orang tua untuk yang namanya dana darurat. Lalu kesalahan lain yang sering terjadi adalah anak kos itu membawa kartu ATM yang terhubung dengan rekening utama, rekening semuanya. Jadi soal itu duitnya masih banyak gitu, tidak ada pemisahan rekening. Nah, sebaiknya nih Sobat Medio dipisahkan antara rekening sumber pendapatan kita, misalnya kita sudah bekerja atau kita mendapat kirim dari orang tua, itu dipisahkan, itu ada rekening A. Lalu yang untuk kita operasional sehari-hari itu kan teman-teman harus memisahkan ya uang tabungan dengan uang operasional. Jadi yang kita bawa sehari-hari adalah rekening yang merupakan rekening operasional kita. Kan tadi kita sudah membuat anggaran, katakanlah dapat gaji atau dari orang tua itu sebesar 3 juta rupiah, 500 ribu kita simpan, 2,5 jutanya itu kita buat operasional sehari-hari di rumah kos. Nah, itu kita bisa pisahkan dengan membuat rekening sendiri. Nah, lalu gimana nih kalau kita mau buat rencana pemasukan pengeluaran? Tentu kita pertama utamakan dulu namanya pengeluaran rutin, bayar kos, transportasi, makan, bayar token listrik. Nah, itu disisihkan terlebih dahulu. Kita ikuti pola pengeluarannya, pasti kan teman-teman lama-lama tahu nih, oh bayar air segini, bayar ini segini, bayar makan segini. Lalu lama-lama nanti kita bisa menyesuaikan diri dan mulai menyisihkan pemasukan kita tuh untuk dana darurat dan investasi. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Tidak harus semuanya terpenuhi. Kalau kita sudah stabil dengan anggaran kita sendiri, itu lama-lama nanti akan terbentuk gitu loh. Terbentuk habit kita dalam pengeluaran ini. Dari sisi pendapatan, Sobat Medio juga bisa menambah dan mencari penghasilan tambahan. Misalnya pekerjaan yang bisa dihasilkan dari kos-kosan. Supaya sekarang kan banyak bikin konten, kita bisa kerjakan dari kos kita tuh. Nah, sebaiknya penghasilan tambahan ini tadi dimasukkan ke dalam pos yang belum ada, masih bolong-bolong, misalnya pos investasi atau pos untuk dana darurat. Terserah teman-teman mau mana dulu. Tentu sebaiknya dana darurat dulu ya berinvestasi. Dana darurat dulu dikumpulkan, lalu barulah kita mulai memikirkan investasi. Jangan kebalik ya Sobat Medio, dana darurat dulu baru investasi. Jadi gimana nih teman-teman yang kos? Sebenarnya ada untungnya loh jadi anak kos. Kita lebih bisa mandiri, lebih cepat mandiri karena kita harus bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kita nggak bisa lagi cepat minta sama orang tua ya kan, dibandingkan dengan teman-teman yang masih tinggal di rumah. Tentu teman-teman yang kos ini, anak-anak kos itu lebih mandiri dan lebih terampil dalam mengatur keuangannya, juga mengatur ritme hidupnya, mengatur jam kerjanya sendiri. Itu sudah lebih terampil, lebih advance ketimbang mungkin teman-teman yang masih tinggal di rumah. Jangan lupa membuat anggaran dan disiplin kita mengikuti anggaran tersebut. Setelah itu cari juga rajin mencari peluang untuk tambahan penghasilan. Semangat ya teman-teman anak kos. Terima kasih untuk kamu yang sudah mendengar episode cuan kali ini. Jangan lupa
untuk follow @medio by KG Media dan juga @motion975fn dan juga Instagram saya di joycejoy2014 atau kirimkan juga saran ke email podcast@kgmini.id dan dengarkan terus podcast cuan di Spotify untuk mendengarkan inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Saya Joyce Terusanti FP, pamit dulu. Tunggu di episode selanjutnya ya. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Sampai ketemu di episode minggu depan.